Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab fikih Fathul Mu'in. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga telah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walladhdallin amin. Ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi washabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal fuqaha wa li kulli nasabi kulli ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa matana salam wa yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila jami'ir ruqaba'i wal muqaba'i wal nujaba'i wal abdali wa mutasawwifina wa Syekh Abdul Hasan Asy'ari wa Syekh Bahar bin Nasyid wa Syekh Junaid al-Muqtadi wa Syekh Abu Yazid al-Bustami wa Syekh Al-Imam al-Ghazali wa ila nabiyina wa khidir al-Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhdallin amin. Thumma ila sa'iril awliya'i tis'ati wa sa'iril awliya'i fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidin wal muhaddisin wal mufassirin wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Thumma ila ruhi asy-syekh al-'alim al-alama Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari asy-Syafi'i. Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladhdallin. Thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa kulli muslimin wal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walladhdallin. Amin. Mas Yudit, ada tugas kita? Ada.
Sampai wa sunanu ghuslu niku. Wa sunanu ghuslu kulli makilan niku ke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa sunnanu ghuslu. Wa sunnanu disunahkan. Nggih, kula boten gadah kitab panjenengan. Tumbas malih pun telas mriku. Wa sunnanu, dan disunnahkan ghuslu kulli makila. Ghuslu membasuh kulli ma, setiap anggota. Kulli, setiap anggota, ma yang tidak kila disebut. Jadi ma artinya tidak. Wa yusannu ghuslu, wa yusannu, dan disunahkan ghuslu membasuh kulli, setiap anggota, makila, ma yang tidak kila disebut, innahu, yaitu anggota. Laisa, yang bukan, minal wajihi, sebagai wajah. Pun panggil sedaya. Ini kita be. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu, dan disunahkan ghuslu atau ghuslu membasuh kulli, setiap anggota, ma yang tidak kila disebut, innahu, sebagai anggota, laisa, bukan atau tidak, minal wajihi,
sebagai wajah wajibu dan wajib apa ghuslu membasuh zahiri bagian luar wa batini dan bagian dalam kullin setiap minas syu'uri dari rambut as-sabiqati yang telah lewat wa in kasyafa walaupun tebal linudrati sebab hal tersebut al-kasafati jarang fiha di dalam kejadiannya atau jarang terjadi linudratil kasafati hal tersebut jarang fiha terjadi lah tidak wajib batinu membasuh bagian dalam kasih fil lihyati kasih fi jenggot lihyatin yang tebal wa'aridin godek apa jambangnya wa'aridin dan jambang wal kasifu yang tebal malam turo malam selama tidak turo terlihat al-basharatu yaitu sela-selanya kok bahasa sela-selanya malam turo selama tidak terlihat al-basharatu yaitu anggota tubuh manusia min khilalihi
dari sela-selanya rambut. Fi majlisit takhatubi, fi majlisi di dalam tempat atau di tempat, at-takhatubi perbincangan, urfan secara umumnya. Wajibu dan wajib apa ghuslu membasuh anggota. Malah yang tidak mungkin yatahaqqaqu, yang tidak mungkin terjadi, atau gini bahasa kita, ma la yatahaqqaqu ghuslu, yang tidak mungkin terbasuh jami'ihi keseluruhannya. Kalau diterjemahkan Jawa begini, malah kang ora dadi nyoto yatahaqqaqu nyoto apa ghuslu mbasuh jami'ihi sekabehane ma. Jadi terjemah Indonesianya malah yatahaqqaqu, yang tidak mungkin ghuslu terbasuh jami'ihi keseluruhannya, illa kecuali bi ghuslihi dengan membasuhnya, li'annama sebab perkara la yatimu yang tidak sempurna, apa al-wajibu kewajibannya, illa kecuali bihi dengan melakukan, wajibun perkara wajib, wasalisuha kefarduan yang ketiga, wasalisuha dan yang ketiga, maksudnya kefarduan yang ketiga, ghuslu yadaihi, ghuslu membasuh yadaihi kedua tangan, min kaffaihi dari dua telapak tangan, wa dhira'aihi dan dua lengan, bikulli mirfaqin, bikulli disertai, bikulli disertai setiap, mirfaqin
mirfaqin siku-siku, ya, sikut. Lil ayati, karena adanya ayat. Wajibu, dan wajib apa ghuslu jami'ima, ghuslu membasuh jami'ima seluruh anggota, fi mahali, yang berada pada tempat, al-fardi, yang wajib, al-fardi, yang wajib dibasuh, min sya'rin, dari rambut, wal dhufrin, dan kuku, wa intola, walaupun kukunya panjang. Far'un, cabang masalah. Nah, ini nanti kalau ada kata-kata furu, nah ini bahasa Arabnya far'un, ya, cabang masalah. Far'un, cabang masalah. Lau nasia, kalau seandainya, seandainya nasia, lupa. Maksudnya lau nasia, seandainya seseorang lupa. Lum'atan, ya, setitik, sedikit setitik. Lau nasia, seandainya seseorang lupa, lum'atan, walaupun sedikit. Fan ghosalat, kemudian terbasuh anggota, fi salisin, pada basuhan yang ketiga. Au i'adatin, atau mengulangi, wudu'in, wudunya. Linisyanin, karena lupa. Lahu, wudu, ya, karena perkara tadi la tajdidin, tidak memperbarui wudu, ya, la tajdidin, tidak memperbarui wudu. La, tidak, tajdidin, memperbarui wudu, maksudnya wudu. Wa ikhtiyadin, dan hati-hati atau berhati-hati,
ajza'ahu, maka ajza'ahu tercukupi. Warabi'uha, dan kefarduan yang keempat. Warabi'uha, dan yang keempat, ya, maksudnya masih kefarduan, yaitu masku ba'di ra'sihi, masku mengusap ba'di sebagian ra'sihi kepala, kan naz'ati, seperti daerah dua sisi dahi, wal bayadi, yang putih-putih, alladzi waro'al udhuni, alladzi yang waro'a berada di belakang, alladzi waro'a yang berada di belakang al udhuni telinga, basyarin kulit, au sya'rin, atau au sya'rin, ataupun rambut, fi hadihi, pada batasannya, walau ba'dha, walau sebagian, sya'rotin, satu helai rambut, sya'rotin satu rambut, sya'rotin rambut, wahidin satu helai, lil ayati, sebab ada ayat yang menjelaskan. Qala, berkata siapa? Al-Baghawi, Imam Baghawi, yang bagi sekiranya atau seyogyanya, yang bagi sekiranya Allah yujzi'a, Allah tidak, ya, yujzi'a mencukupi, aqallu, yang kurang dari aqallu, yang kurang, min qadrin nasiyati, min qadri, dari ukuran atau takaran an-nasiyati, yaitu ubun-ubun.
Wahia yaitu ma baina ma anggota baina yang ada di antara an-naz'ataini dua naz'ah. Nabi menyebutkan dua naz'ah. Mungkin penjelasan yang naz'ah. Li'annahu lam yamsah, li'annahu karena li'annahu karena Nabi lam yamsah tidak pernah membasuh aqalla minha kurang dari kadar tersebut, ya, ukuran tersebut. Wahwa yaitu riwayatun diriwayatkan itu hadis an Abi Hanifata dari Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, rahimahu semoga Allah merahmati Abi Hanifah. Siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, semoga Allah Ta'ala merahmati Abi Hanifah. Wal masyhuru, nah, pendapat yang masyhur atau qaul masyhur, anhu dari madhabnya Imam Abi Hanifah, wujubu wajib mashi membasuh ar-rubu'i seperempat dari kepala. Wa khamisuha dan kefarduan yang kelima. Wa khamisuha dan yang kelima apa? Ghuslu rijlaihi, itu membasuh kedua kaki. Bikulli ka'bin, bikulli disertai setiap ka'bin kedua mata kaki. Ka'bin mata kaki, min kulli rijlin, min kulli dari setiap rijlin kaki. Li ayatin karena ada ayat yang menjelaskan. Au mashu atau mengusap. Au mashu atau mengusap khuffaihima kedua muzah. Bisyurutihi dengan syarat-syaratnya. Wajibu dan wajib huslu, wajibu dan wajib huslu atau huslu batini, huslu
ghuslu membasuh batini bagian dalam ya, bagian dalam tubuh, sakfin wa syakin, sakfin bagian dalam sakfin lubang, wa syakin dan robek, jadi bagian dalam tubuh yang berlubang, wa syakin dan robek. Ya, kalau jelas sendiri. Ini kesunahan wudhu. Wa yusannu, disunahkan apa ghuslu kulli makila. Jadi disunahkan membasuh setiap anggota yang tidak disebut sebagai wajah. Membasuh yang tidak disebut sebagai wajah. Innahu laisa minal wajhi wa yajibu ghuslu dhahiri wa batini kullin minasyu'uri sabiqati wa in kasafa linudratil kasafati fiha. Jadi disunahkan untuk membasuh setiap anggota yang tidak disebut sebagai wajah. Wajib membasuh bagian luar dan dalam setiap rambut, ya. Setiap rambut yang telah lewat, walaupun tebal, sebab hal tersebut jarang terjadi. Ya, kalau kita ini kayak saya kan nggak punya jenggot tebal, ya ada sedikit. Mungkin ini kalau begitu kena air kan langsung basah. Tapi seperti orang Arab, orang Timur Tengah atau orang Indonesia sendiri yang jenggotnya tebal, kumisnya tebal, bodeknya juga tebal, jambangnya tebal, ini kan bukan disebut wajah, tapi menempel di bagian wajah. Itu juga wajib dibasuh sampai basah. Nah, kategori tebal adalah selama tidak terlihat dari sela-sela rambut. Ini di sela-sela rambut, malam turul basyarotu, yang tidak tampak di dalam kulit. Dan begitu juga kulit yang di dalam juga nggak tampak karena tebalnya rambut. Ini yang menjadi perbincangan secara umum. Kira-kira bagaimana kalau orang yang jenggotnya tebal dan sebagainya? Ya ini juga harus menyempurnakan wudhunya, karena ketebalan ini jangan sampai karena tebal terus yang dibasuh jenggotnya, nah terus ini dagunya ini juga nggak terkena air, akhirnya kan nggak sah wudhunya. Sebab perkara yang tidak mungkin sempurna kewajibannya kecuali dengan melakukan perkara tersebut, maka hukumnya menjadi wajib, ya, karena tidak mungkin ya jenggot tebal, semuanya tebal. Nah, ini kan tadinya tidak disebut wajib karena saking tebalnya, mungkin sampai jenggotnya kriwul gitu, mungker-mungker, ya itu harus dibasuh sampai basah, sampai terkena kulit yang dalam. Nah ini perkara yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Nah, fardu yang ketiga, ghuslu yadaihi, membasuh kedua tangan, min kafaihi, yakni dari dua telapak tangan dan dua lengan, min kulli mirfaqin lil ayat, karena
ayat, ayat yang menjelaskan ini. Nah, wajib membasuh seluruh anggota yang berada pada tempat yang wajib dibasuh dari rambut-rambut dan kuku, walaupun kukunya panjang. Nah, kadang saya kan melihat orang kukunya panjang, kan diketoki, malah dikasih pitek. Nah, maka kuku panjang itu rawan kalau wudu, makanya harus dibasahi sampai selanya. Maka kita umat Islam sebenarnya kan gak diperkenankan untuk memelihara kuku sampai panjang. Ya memang kalau kukunya panjang biasanya orangnya kan males, nyuci males, karena apa? Takut patah. Nah, ini ada farqun, ini furu'iyah, ya, cabang perbedaan pendapat yang terjadi, ya, karena furu'. Lau nasya lum'atan fanghasalat fi taslisin, ya, au i'adati wudu'in linisyanin lahu la tajdidi wa ikhtiyatin ajza'ahu. Nah, ini kalau seandainya kita lupa, tadi sudah dibasuh belum, tapi karena kena percikan air sehingga basah, tapi basahnya bukan karena kita basuh, terus kita lupa karena sudah merasa di sini sudah basah. Bagaimana yang seperti itu? Kita melakukan wudu lagi ketika kita lupa. Oke, kalau kita lupa, kenapa wudu lagi? Karena liikhtiyatin, karena ikhtiyat, karena unsur kehati-hatian. Kalau jenengan meyakini tadi sudah membasuh ya nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan ragu-ragu di dalam hati, lebih baik mengulangi wudu lagi biar sempurna wudunya. Warabiuha masku ba'di ra'sihi. Ini kefarduan yang keempat, mengusap sebagian kepala. Maka di dalam satu madhab itu rambut walaupun satu ini tetap sah, ya. Rambut satu aja, biasanya rambutnya habis disemir kan emang satu aja dari satu. Ini kalau menurut fikih namanya sah. Warabiuha masku ba'di ra'sihi, mengusap sebagian kepala, ya, seperti daerah dua sisi dahi yang tidak berambut dan warna putih, okay, berada di belakang kuping, ini belakangnya lagi. Ini. Maka kalau kita wudu itu membasuh rambutnya ini, okay, dari depan ke belakang, ini sampai ke rambut yang tadi disebutkan ada di belakang kuping, terus ditarik lagi ke depan. Jadi dari depan ke belakang, Pak. Jari-jarinya agak dibuka longgar gini, nah sampai belakang, nah sampai ini dikembalikan ke depan. Atau ketika membasuh telinga, ini diputernya sambil membersihkan yang bagian belakang telinga. Makanya di mazhab Syafi'i ini kan jari-jari ini masuk ke lubang telinga, terus di sini ke belakangnya telinga. Jadi ini seperti dijepit gitu. Nah, seperti dijepit diputer. Nah, ternyata rahasia dibalik ketika kita wudu ini dijepit tangan kita, ini sama dengan melakukan terapi pemijatan, sama dengan kita diakupunktur. Kita tidak perlu menusuk jarum di telinga kita. Kalau wudunya sempurna, ini sambil ditekan, sambil dibersihkan gini, ini sama dengan kita ditusuk jarum akupunktur, sama dengan diterapi ternyata. Ya, sambil dikasih air, ya seperti orang dijewer tapi nggak nemen-nemen jewernya gitu, lah kanan kiri. Tetapi prakteknya saya sering melihat orang tuh wudu ya cuman gini-gini aja, ya. Jadi harusnya wudu itu tangan yang jari-jari ini, jari telunjuk ini dimasukkan ke sini sambil membersihkan lubangnya ini, dan di sini sambil diputar sambil menjepit ini, ya.
Kemudian Qolal Baghawi, ya, Imam Baghawi mengatakan sebaiknya tidak mencukupi ya sebuah usapan yang kurang dari kadar ubun-ubun, ini bun-bunan. Atau kalau ingin sederhananya ya sudah, nggak mau lepas kopiahnya ya sini aja belakang sedikit-sedikit. Tapi Imam Baghawi mengatakan hal yang seperti itu tidak sempurna walaupun sah ya. Beda ya, tidak sah dengan tidak sempurna. Kalau sah itu kalau kita beli nasi pecel pokoknya rasanya pecel, tidak bicara enak gitu ya. Kalau yang sempurna berarti kita bicara pecel juga bicara enak. Terus pokoknya itu kalau pecel judulnya pecel bu enak gak enak pokoknya pecel. Itu sama dengan kita wudu, yang penting sah menurut fikih, tapi tidak mengambil kesempurnaannya. Kenapa Imam Baghawi seperti itu? Karena ini ada hadis bahwa di situ Nabi menyebutkan naz'ah ya. Jadi naz'ata ini jadi ada hal sela-sela dua ya, di naz'ata ini itu ada dua sela-sela. Makanya di sini kan juga ada dua sela-sela ini antara telinga. Jadi kan ada garis yang di dalam telinga kita ini, bentuknya, desainnya. Nah ini pun juga harus dibersihkan. Makanya tadi disebutkan bahwa kulit yang cekung sama kulit ini yang robek itu juga harus dibersihkan dengan air. Contohnya kalau kita telinga ini ya, telinga ini yang luar di sini ini, nah ini harus dibersihkan juga. Kalau anak kecil ibunya nggak telaten bersihkan, ini kan mesti hitam-hitam gitu kan. Nah, ketoro ibu keprok nggak pernah dikasih baby oil dan sebagainya, akhirnya kan nggak bersih. Akhirnya baunya bayi kan amis. Sama orang dewasa itu ya. Saya kan sering sholat di belakangnya orang, kakinya amis. Anda sering ngalami gitu nggak? Saya sering ngalami. Orang memang lek wudu piye, sholat kok kakinya amis. Itu ciri kalau wudunya membasuh kakinya tidak sempurna. Mungkin cuma karena kerannya ngalir terus kakinya digini-gini gitu. Itu bau. Kalau jenengan bisa merasakan bau. Saya gini, kenapa? Terus akhirnya saya sering menemui hal yang seperti itu. Kalau ada orang wudu, orang yang itu yang kakinya sering saya bau, ternyata setelah saya selidiki, oh ini toh kalau kakinya ketika wudu itu apa? Nggak digosok-gosok, cuman dikucuri air lewat keran. Terlebih di mana kalau ada masjid musola, ada kolamnya sebelum masuk, keluar masuk. Nah, terus masuknya ya lewat kolam itu, keluarnya ya lewat kolam itu. Seharusnya kalau yang dipakai masuk kolamnya ini, kalau keluar ya kolamnya ini. Saya sering kalau ada masjid begitu masuk kolamnya ini, keluar saya melipir-melipir cari tempat yang nggak masuk ke kolam, mencolot tapi resikonya ya kepleset. Karena apa? Saya perhatikan kolamnya itu tidak mengalir airnya, sedangkan jamaah masjidnya ada lebih dari 100 bahkan 200. Kira-kira mustamal enggak? Harusnya yaitu dikasih lubang, airnya mengalir ketika itu airnya lah. Terus saya perhatikan gini, ternyata air keran itu dialirkan ke situ yang bekasnya orang wudu. Ya nggak apa-apa kalau air mustakmalnya melebihi berkolah-kolah. Begitu kolahnya ya cuma satu polok ya. Kadang-kadang itu dikasih besi kayak stainless itu. Nah, kita supaya nggak menyentuh di bawah, tapi kita berada di atasnya stainless. Ya kadang-kadang secara fikih saya mikir, terus saya ingat begini, ini kalau orang tasawuf bangun masjid yang semewah ini hukumnya haram. Karena apa? Bangun masjid mewah
tapi jamaahnya tidak ngerti halal haram, tidak ngerti fardu, tidak mengerti sunnah, tidak ngerti mubah, tidak ngerti najis. Makanya kita itu membangun masjid mewah, nanti di akhir jadi hisab. Panitianya sopo? Wah, bahasa ini ada Pak Jalil. Jadi membangun masjid Al Furqan mau mewah. Orang di sekitar masjid tahu halal haram apa enggak? Wallahu a'lam, Gus. Nah, kita ini bangun masjid mewah sekali, tetapi orang di sekitarnya masjid itu tidak tahu halal haram juga jadi masalah nanti di akhirat. Kita bangun masjid mewah, ternyata takmir dan pengurus lainnya nggak paham fikih. Pokoknya nangkono nangunu neru, nangkono nangunu ditiru. Ternyata sudah terlanjur masyhur, kelirulah fikihnya. Nah, ini juga menjadi hambatan nanti ketika kita di padang mahsyar, waya mlebu swarga digandoli jamaah masjid, boten yen salah Pak takmir kuwi. Kancane kadung mlebu gak sido. Sing sitoke kakean korban urunan satu sapi untuk 5 orang. Ya, yang 4 sudah lolos dari pemeriksaan waktunya masuk surga. Di sitoke gak lolos. Boleh rombongannya gak sido masuk surga. Gitu. Nah, ini hal-hal yang akan terjadi di sana. Makanya kadang-kadang saya juga begini, Bang. Mikir-mikir ya benar juga apa yang disampaikan Nabi. Nanti di akhir zaman tuh orang berlomba-lomba bangun masjidnya mewah-mewah. Di mana-mana itu sekarang masjid mewah. Musola saja sudah mewahnya kayak masjid sekarang. Kemarin saya nyari orang di Kediri itu sholat maghrib, sholat isya, saya tanya anaknya, Dek, ini masjid atau musola? Musola Pak. Musola itu kalahkan masjid Al Furqan. Oh, mewah ini. Terus saya lihat lagi, ya balik mana masjidnya mewah orang ngerti halal haram. Ini gue sih berat tak miring. Ya ini kita jenengan eling-eling. Belajar fikih itu seperti itu. Ya, hal-hal yang kira-kira tidak benar menurut fikih, menurut hukum, ya kita harus meluruskan. Tapi gak berdaya, Gus, gak punya suara saya ini. Saya gak duwe wibowo, gak duwe karomah, ya wis gak usah dadi pengurus masjid. Di mana akhirat di takoi karo malaikat gitu. Nah, sehingga di dalam madhabnya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ini harus membasuh sampai 1/4 kepala, ya, 1/4 kepala. Kemudian ada kefarduan lagi wa khamisuha waslu rijlaihi, membasuh kedua kaki beserta setiap mata kaki dari setiap kaki karena adanya ayat, ya, perintah di ayat. Nah, di sini menjelaskan atau termasuk mengusap kedua muzah dengan syarat-syaratnya. Ngertos muzah bener? Kata urip ten kene napa negara sing enten musim dingin berarti nggak tahu muzah. Jadi di satu daerah, kalau di Indonesia kan nggak ada musim dingin, paling cuma kemarau sama penghujan, nggak sampai dingin di bawah 0 derajat. Orang kalau dingin di bawah 0 derajat itu ada kaos kaki yang terbuat dari kulit, ya, kaos kaki yang terbuat dari kulit, ya. Terus baru pakai sepatu. Maka sebelum pakai muzah itu kita harus menyempurnakan wudhu dulu. Setelah itu baru pakai muzah kanan kiri, dan nggak usah dilepas kemana-mana. Kalau masuk rumah, masuk masjid ya dilepas sepatunya, muzahnya nggak perlu dilepas. Itu masih berlaku sampai 3 hari kalau jenengan menyempurnakan wudhu. Kalau musim dingin, tapi kalau nggak musim dingin tidak berlaku. Oke? Makanya muzah itu digunakan ketika musim dingin. Jadi musim dingin muzahnya ya sampai ini di bawahnya lutut, dengkul.
Mungkin di sini tangan juga sampai ke sini, muzah saking dinginnya. Kalau jenengan nggak pernah merasa, saya pernah merasa di satu tempat yang dinginnya, memang wah saya harus pakai muzah ini. Saya baru ke supermarket itu cari muzah di sini kayak apa. Terus saya perhatikan kulit kok bagus, teksturnya bagus. Saya ragu-ragu karena ini negara non muslim, mayoritas non muslim. Jangan-jangan kulitnya dari kulit babi, kok bagus-bagus teksturnya. Waduh, akhirnya saya beli yang parasit, ya kayak kulit tapi bukan kulit. Ternyata kalau bukan kulit musim dingin pakai jaket itu tambah dingin. Ya jaket ada yang kulit dengan bukan kulit. Kalau jenengan pakai sepeda motor, ya jaket bulu lawang itu kan nggak kulit tapi persis kulit. Kalau kehujanan ke mana tambah dingin, kalau panas tambah panas. Memang harusnya kulit. Terus saya akali pakai apa ini? Orang di Eropa itu kan harus pakai apa jaket. Ini ada bulu-bulunya. Itu kalau musim dingin. Makanya orang Eropa itu kalau dingin mereka rambutnya panjang-panjang nutupi telinga. Nah, orang yang hidup di tropis Indonesia teror-teror rambutnya panjang, yang gibal saya orang gila yang nggak pernah mandi setahun. Kalau sana tujuannya rambut panjang itu supaya nggak dingin. Maka ini di dalam fikih dibahas sampai yang namanya muzah. Kemudian ini yajibu ghuslu batni nasi wasakin. Ini tadi kan membasuh bagian tubuh yang berlubang. Mungkin dulu pernah waktu kecil jatuh terus dekok ininya ya berlubang. Nah ini ya harus dibasuh sampai basah lubangannya. Atau yang robek, okay? Mungkin habis dioperasi, habis disesar. Nah, itu juga harus dibersihkan sampai bersih. Nah, kira-kira sampai di sini kefarduannya wudhu ya, dan sunnah-sunnahnya. Kita sudah melakukan wudhu dari kecil, tapi kadang-kadang kan ilmunya nggak tahu. Makanya kemarin disebutkan Imam Ghazali dari hadisnya Nabi, banyak amal kalau nggak punya ilmu ya sia-sia, nggak ada gunanya. Ada pertanyaan? Oke. Oke, pertanyaan bagus nih, nggak ada musim dingin. Ada tensoplas, habis ke sawah kecokrok, damen, kecokrok apa tebon, ya. Kalau nanam apa jagung itu pohon jagung kan rawan. Kalau jenengan tenang seperti itu, maka di fikih jenengan kalau mau wudhu, mau masang tensoplas, wudhu dulu dengan sempurna, barulah ditempel tensoplas. Setelah itu ketika jenengan sholat itu nggak perlu dibasuh, nggak apa-apa yang ada dan soplasnya ada lukanya. Itu kalau kita bicara fikih seperti itu. Mungkin di lengan tangan ini dibebel sama dokter ya, mungkin habis jatuh terus ini robek tangannya, kulitnya, terus ditensoplas, dioperasi, dijahit. Nah, itu minta saja sama dokternya, Pak dokter, ketika mengusap alkohol dan sebagainya di bagian saya yang luka, saya tak berdoa dulu dengan niat wudhu membersihkan luka-luka saya sampai bersih, terus ditutup. Nah, ketika wudhu lagi ya sudah, yang boleh dibasuh saja ya kita basuh pakai air. Yang kena luka tadi tak perlu dibasuh lagi. Dengan catatan ketika mau dibersihkan itu niatnya kita membersihkan dengan membersihkan wudhu. Nah ini kan perlunya ilmu, tentunya ngaji.
Ketika jenengan tidak tahu pengetahuan seperti ini, luka ya wis menengahnya dijahit. Sebelum dianu saya tak berhenti dulu sebentar, saya tak niat wudhu, jadi diniati wudhu supaya ini yang ada lukanya tetap suci. Juga sampai 3 hari. Sampai 3 hari diperbolehkan sampai 3 hari. Kecuali terus ini jenengan buka sebelum 3 hari. Kalau sebelum 3 hari terbuka, ya begitu terbuka ya harus dibersihkan lagi, diniati lagi dengan niat wudhu lagi. Kalau wudhunya batal tetap wudhu, cuma di sini tidak perlu dibasuh lagi dengan air. Okay. Jadi yang luka, yang kena jahit tidak perlu dibasuh, karena tadi ketika dokter membersihkan luka kita dengan alkohol, dengan bahan kimia yang lain, kita sudah niati membersihkan ini juga dengan wudhu. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Baghawi, supaya kita nanti juga tidak perlu menyiram pakai air luka kita yang robek, terus yang dekok-dekok itu. Okay. Kalau lewat 3 hari, kalau 3 hari belum bisa dilepas. Belum bisa dilepas ya tidak apa-apa, sama belum bisa dilepas karena alasan medis, tidak apa-apa. Okay. Tidak apa-apa. Ternyata setelah dilepas, oh ternyata ini sudah ada kering, apa? Oh tapi nggak boleh kena air, harus dibersihkan dengan alkohol atau obat tertentu. Jangan bersihkan dengan obat tertentu, dengan diniati juga sekalian wudhu, ya. Baru ditutup seperti muzah tadi. Nah, setelah itu baru kita wudhu. 3 hari kemudian seperti itu. Atau dilihat lagi, oh ternyata sudah kering, tapi tetap belum boleh oleh dokter kena air, dibegitukan lagi kalau nggak boleh kena air. Jadi fikih itu tidak mempersulit kita, mempermudah kita, tapi tata caranya lah yang dijelaskan oleh fikih supaya apa yang kita lakukan itu tidak melanggar syariatnya Allah, tetap sah, wudhunya kan juga tetap sah. Seperti kaki melempuh, ya, itu juga sama. Kaki melempuh karena api atau orang terbakar api, walaupun tidak sekujur tubuhnya, itu kan panas sekali. Itu pun juga tidak apa-apa, tidak dibasuh dengan air. Cuma itu dijelaskan di berikutnya, di furu-furu yang berikutnya. Coba, enten malih. Kalau cat harus dibersihkan karena itu termasuk kotoran, ya, bukan luka. Ya, kalau cat kan bisa dibersihkan dengan bensin, minyak atau thinner, bisa dibersihkan. Nah, itu harus dibersihkan. Kalau luka nggak harus, ya, dibersihkan dengan obatnya sudah bersih. Jadi ketahuannya setelah sholat ya ulangi lagi. Iya. Kalau sudah terlanjur sholat ya nggak usah ngulangi. Itu perlu yang diulangi, perlu dibawa ke dokter. Kok saya sering lupa dok? Ingatnya setelah sholat. Maksud saya kena cat atau kenapa? Setelah sholat kok baru ketahuan ada catnya gitu. Oke. Saya kan sering juga, makanya ketika sholat di masjid, orang sujud kakinya mancat ke keramik. Terus di sini masih banyak kotoran. Nah, ini mari kok sawah kok cuma kecepek-kecepek, harusnya sawah kan disikat dulu kakinya. Nah.
Kadang-kadang saya lihat orang yang profesinya beker masih banyak oli di kakinya, gemuk. Terus apa? Kalau yang dari sawah biasanya ini kakinya kan bolong-bolong, kenapa? Untuk air alias rangen. Itu lubangnya itu masih banyak tanah-tanah liat. Terus saya perhatikan gini, itu memang tanah liat endut apa teletong. Ini loh, karena apa? Mungkin orang tersebut hanya diajari praktek wudhu, tapi nggak pernah mendengarkan ilmunya seperti ini. Ketika di padasan tempat wudhu itu kan harusnya digosok-gosok pakai sikat. Nah, makanya orang itu sudah kelihatan ketika sujud dengan lihat kakinya. Kalau tekstur kakinya ada garis kanan kiri, garis-garis itu seperti sidik jari yang ada di kaki, itu kok sela-selanya hitam, itu berarti ya kamu prohong atau digosok. Nah seperti itu hal yang tidak menyempurnakan wudhu kita. Maka kita harus sering lihat kaki ini terus digosok. Orang itu kan nggak bisa secara filosof itu melihat jidoknya sendiri, nggak mungkin bisa. Makanya kita harus rajin-rajin melihat telapak kaki kita ini, ya, ini gosok. Makanya saya sering kalau di kamar mandi itu saya gosok pakai gosoknya nyuci baju. Terus kadang beli gosok yang bulat itu untuk mandi itu ya saya gosok-gosokkan pakai sabun biar bersih. Gitu. Saya kalau jarang ke kantor, kan jarang sepatuan, itu kaki saya melingkar gini ya kotor. Gelis kotor ya. Karena apa? Keluar ya sepitan itu aja. Akhirnya kaki ini ngecap serampatnya sendal. Kalau di kantor kan sering sepatuan ini akhirnya bersih kaki. Mosok nang desa di salon nanti kalau kakian sepatuan. Nanti ya ditertawain orang. Jadi kadang-kadang di dalam fikih itu yang diceritakan imam-imam madhab itu, beliau kan berada di Timur Tengah. Timur Tengah itu kadang-kadang musimnya dingin, walaupun tidak sampai jadi es seperti di Eropa. Tapi anehnya memang di Timur Tengah itu panas, terus kita berkeringat, baju kita itu nggak lebus. Kayak di sini keringetan itu baju dilepaskan pakai lagi di bau. Karena kelembapannya di sana luar biasa lembab, jadi begitu keringetan baunya itu langsung hilang. Kalau di kita ini keringetan seharian gitu, besok dipakai lagi sudah bau bajunya. Karena kita iklimnya tropis. Maka kalau orang di sana pakai baju itu hitam-hitam. Dari sebelum Islam datang, mereka pakai bajunya hitam. Karena apa? Untuk menangkal panas. Terus ditutup pakai cadar supaya tidak kena debu. Zaman dulu kan sebelum modern begitu ada angin debu, nah, kena wajahnya rusak karena saking panasnya. Pertanyaan betul. Kalau nggak ada pertanyaan, karena waktunya masih 15 menit ya. Saya lanjutkan furu yang berikutnya. Far'un, cabang masalah. Far'un, cabang masalah. Lau dakholat, seandainya dakholat
masuk atau tertancap saukatun, yaitu duri, fi rijlaihi, kalau seandainya tertancap duri fi rijlaihi, kaki seseorang. Wa dhahara, dan tampak ba'duha, sebagian dari duri. Wajib dan wajib mencabutnya. Wa wajib dan wajib qol'uha, mencabutnya. Wa ghuslu, dan membasuh mahalliha, tempat menancapnya. Li'annahu, karena soro, menjadi fi hukmi dzahiri, jadi dihukumi menjadi anggota luar. Fa'inis tatarot, jika semua duri tertutup, ya, maksudnya terbenam matahari, ya, pokoknya duri nancep, akhirnya nggak kelihatan durinya, ya. Kulluha sorot, nah semuanya nansorot, menjadi fi hukmil batini, dihukumi bagian dalam. Fayasihu, maka sahlah wudu'uhu, wudunya. Walau tanaffato, seandainya melepuh, melentung, melentung. Walau tanaffato, seandainya melepuh, fi rijlin, dalam kaki. Ini terjemah bahasa Indonesia, seandainya kaki melepuh, au ghairihi, atau anggota yang lain, lam yajib, tidak wajib, ghuslu batinihi, ghuslu membasuh, batinihi bagian dalam, batinihi bagian dalamnya, maksudnya dalamnya yang melepuh. Malam yatasyaqqaq, malam selama tidak yatasyaqqaq, robek. Malam yatasyaqqaq, selama tidak robek.
Fa in tasyaqqaqa, jika robek, wajaba maka wajib ghuslu batinihi, ghuslu membasuh batinihi bagian dalamnya, malam yartatik, malam selama yartatik, malam yartatik selama belum yartatik lengket atau melekat kembali. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini kalau melepuhnya nggak perlu dibasuh dalamnya karena anggota tubuhnya masih utuh. Nah, kalau kita robek akhirnya airnya keluar, maka yang dalamnya itu juga wajib dibasuh. Ya. Biasanya nenek ini tak cukup loh. Iya. Ya jelas. Ini pertemuan sebelumnya nih kok judulnya ini kok terus dengan kefardan mungkin pada 6. Dan ini 1, 2 itu kan 3, 4, 5 sini kan. Fakhabisuha yang kelima tadi. Dereng ya. Dereng. Oh. Kefarduannya 6 itu disebutnya siji, Tasih ini tasih Oh, 5. Oke, kefarduan masih kelima. Lalu. Bahasa disuhan sing luwih sore adoh niku. Oh. Kalau macane cepet nggih langsung 6 kali pertemuan. Iki tasih sampai Fakhabisuha dereng wasa bisuha itu Kanjeng kurasan dulu ciri tadi sono. Kalau wau ginten Kediri pun lo rencana mampir Lirboyo Tumbas Fathul Mu'in terbitan Assalam sing kados jenengan niku ben ngajine bisa langsung halaman sekian kabeh buka. Mlebet kantor pajak laporan SPT metune wis sore. Cepet-cepet terus mampir griya nang Kediri. Terus pagi tiang-tiang terus ono surat. Waduh meneh balik Kediri maneh nang rapat. Akhirnya lali buat itu nang Lirboyo. Eling-eling pun tegene Garuda. Nggih kalau wis merencana eling Mas Wendy ganti kita apa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Oke, marilah kita berdoa sebelum kita tutup pengajian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana subhanak Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunawwiru biha qalbana wa taqdilana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khidmal mursalin wa muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi fa'fana bi barakati
hurmatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal